Puji nama Tuhan, ada shalom. Shalom. Kita mau memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertada dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan yang sampai saat ini kami rasakan Tuhan. Kembali lagi Tuhan Yesus, kami mau beribadah bersama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki
puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita tengah minggu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bangkit berdiri, kita berdoa dahulu sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan kami mau duduk diam Bapa untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jamalah hati kami Bapa, pikiran kami Tuhan, agar kami tertuju hanya kepada firman-Mu. Khususnya saat ini Bapa, kami sungguh-sungguh Tuhan Yesus rindu diberkati dengan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Engkau sudah hadir Tuhan Yesus di setiap rumah-rumah. Bahkan dimanapun hamba-hambamu, anak-anakmu yang saat ini Tuhan sedang bergabung dengan ibadah ini. Bahkan kami sendiri yang ada di ruangan ini Tuhan. Kami semua Tuhan Yesus yang ada di ruangan ini. Engkau sudah mengurapi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa. Ketika firman ini ditaburkan Tuhan Yesus, akan jatuh ke tanah-tanah yang baik Bapa. Akan berbuah banyak manis dan lebat Tuhan Yesus. Dan buah itu dapat dinikmati oleh Engkau dan semua umat-Mu Tuhan. Engkau dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, mampukan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Bahkan urapi mulut bibirku Tuhan, agar perkataan ini benar-benar hanya perkataan-Mu Bapa. Sembunyikan aku di belakang salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sore ini saudaraku terkasih, kita mau belajar bersama dengan tema kita hidup takut akan Tuhan. Kita ambil dari bacaan kita ada 2 ayat. Pertama dari Mazmur 112 ayat 1 dan yang kedua dari Mazmur 128 ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Yang pertama, Mazmur 112 ayat 1 dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang kedua, dari Mazmur 128 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Haleluya. Dari bacaan kita hari ini, kita diajak untuk berbahagia. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan itu Tuhan yang begitu mengasihi kita. Hari ini kita diajak untuk berbahagia. Siapa sih yang tidak suka berbahagia? Siapa yang tidak suka dengan kebahagiaan? Tentu kita semua senang dengan kebahagiaan. Nah, sore ini sudahkah kita menyadari Bapak Ibu Saudara terkasih, berbahagia itu ternyata bila kita takut akan Tuhan. Itu dikatakan firman Tuhan tadi. Kita takut akan Tuhan. Kita suka dengan perintahnya. Senang melakukan perintah Tuhan. Bahkan dikatakan kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, Bapak Ibu, semua sudah Tuhan sediakan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita dapat meraih kebahagiaan ini. Nah, sore ini kita mau belajar bersama Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita. Biarlah sore yang indah ini kita benar-benar fokus untuk mengerti firman Tuhan ini dan kita mau melakukannya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, tahukah bahwa takut akan Tuhan itu bukanlah karunia? Kenapa dikatakan bukan karunia? Karena merupakan suatu pilihan di dalam hidup kita. Jadi takut Tuhan itu pilihan, apakah kita mau atau tidak. Coba kita lihat dalam
Amsal 1 ayat 29, apa dikatakan firman Tuhan di sana? Dikatakan oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Di ayat B dikatakan tidak memilih takut akan Tuhan. Nah, jadi dari diri kita sendiri, kita yang memilih Bapak Ibu. Oleh karena itu, dikatakan tadi mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Nah, berarti setiap kita memiliki kehendak bebas, Bapak Ibu. Saudara terkasih, kita memiliki kehendak bebas untuk memilih mau hidup takut akan Tuhan atau tidak. Itu pilihan dari diri kita sendiri. Nah, bila kita memilih untuk hidup takut di dalam Tuhan, maka kita akan memiliki kehidupan dan kebahagiaan yang sejati. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ini janji firman Tuhan kepada kita. Ketika kita mau memilih hidup takut akan Tuhan, dikatakan kita akan memiliki kehidupan. Kalau dikatakan kehidupan Bapak Ibu, di dalam kekristenan itu bukan hanya kehidupan sementara, tapi sampai kekekalan. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita dapat kehidupan dunia, dapat juga dalam kekekalan, bahkan kebahagiaan sejati. Amin. Amin, haleluya. Nah, berarti takut akan Tuhan merupakan standar mutlak Bapak Ibu. Tidak ada pilihan lain dalam hidup ini. Kita harus takut akan Tuhan. Agar kita memiliki hidup dan karakter yang baik. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah Bapak Ibu yang memiliki sifat yang baik, kelakuan yang baik, karakter yang baik. Tentu itu orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan dia akan berbahagia. Sebenarnya simpel kedengarannya Bapak Ibu. Tapi maukah kita melakukannya? Nah, belajar, mari kita belajar hari ini. Berbahagialah kita yang takut akan Tuhan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, kita orang-orang yang tidak egois. Kita orang-orang yang bisa menguasai diri. Kita orang-orang yang bisa membawa diri di dalam setiap musim hidup kita. Bahkan firman Tuhan katakan, bila kita hidup takut akan Tuhan, pikiran kita ini akan diarahkan kepada kehidupan kebenaran. Dan apa yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 8, ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam Filipi 4 ayat ke-8. Apa dikatakan di sana? Dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini firman Tuhan. Wow. Coba Bapak Ibu, bila ini bisa kita kerjakan, apakah kita tidak menjadi berkat Bapak Ibu? Suami-suami akan menjadi berkat, istri-istri akan menjadi berkat, anak-anak akan menjadi berkat. Menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, saya percaya ketika seorang suami yang takut akan Tuhan, maka cinta dan kasihnya tidak akan luntur kepada istrinya seiring berjalannya waktu. Karena apa? Mungkin ketika masih muda, istrinya cantik dan kulitnya mulus. Tapi seiring berjalannya waktu itu akan berubah, dan itu pasti. Nah, itu tidak membuat cinta dan kasihnya pudar Bapak Ibu. Karena dia takut akan Tuhan. Berbahagialah istri-istri yang mendapatkan suami yang takut akan Tuhan.
Amin. Demikian juga seorang istri. Seorang istri yang takut Tuhan, dia juga cinta kasihnya, penghargaannya, penghormatannya kepada suaminya tidak akan luntur. Akan tetap setia kepada pasangannya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, khususnya para istri, mari kita takut akan Tuhan. Agar kita dapat merasakan apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Kita boleh menikmati firman Tuhan ini dalam keluarga kita. Bahkan bukan hanya istri, suami, tapi anak-anak juga, anak-anak muda. Mereka-mereka yang takut akan Tuhan, mereka akan melihat keberhasilan dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 31 ayat 30 dikatakan seperti ini. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Wow, berbahagialah istri-istri yang takut akan Tuhan, karena dia akan dipuji-puji. Bahkan berbahagialah suami-suami yang istrinya takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari bacaan kita tadi. Nah, ketika orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan, kita bisa melihat pribadi orang-orang seperti ini ada di diri kita kah? Ada di keluarga kita kah? Dan ketika itu tidak ada, mari hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, kita belajar bersama agar poin-poin yang mau kita pelajari berikut ini ada di dalam hidup kita. Kita ada 4 poin dari pembelajaran kita sore hari ini, orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih, seorang yang takut akan Tuhan akan nampak ketenangan ketika menghadapi masalah. Amin. Jadi ketika ada masalah, bagaimana pribadi kita Bapak Ibu Saudara terkasih? Apakah kita panikkah kita? Apakah kita menggerutu? Nah, tapi dikatakan firman Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan. Takut itu bukan berarti kita takut dimarahin ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita takut Tuhan? Karena kita mengasihi Dia. Jadi itu maknanya Bapak Ibu. Kita menyanjung Dia. Dan ketika kita mengalami itu, kita akan ada rasa takut, hormat kepada Tuhan. Dan ketika itu ada, dikatakan firman Tuhan, ketika ada persoalan atau masalah, disinilah kita melihat pribadi-pribadi kita. Apakah kita tenang menghadapi masalah ini? Amin. Ini poin yang pertama. Jadi coba kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 165. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Amin. Nah, ketika ada masalah, tadi dikatakan dia tidak panik. Amin. Tidak emosi. Pandai membawa diri. Dia tenang. Bahkan dia bisa memberi dorongan, memberi masukan. Walaupun dia menghadapi masalah. Wow, keras memangnya Bapak Ibu ya. Masa kita yang dapat masalah, kita bisa ngasih dorongan. Itu yang Tuhan firman katakan. Ketika kita takut akan Tuhan, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita periksa diri kita masing-masing. Saya sendiri juga Bapak Ibu terus belajar. Karena saya percaya selama ada napas ini dalam hidup, masalah itu selalu ada.
Dan ketika masalah ini ada, bagaimana sikap kita menghadapi masalah ini? Dikatakan tadi, kita akan tenang. Karena kita percaya Tuhan itulah yang menjadi pegangan kita. Amin. Dikatakan tidak menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Kita menjadi, bayangkan kita menjadi motivasi ketika ada masalah. Mari Bapak Ibu, mari kita benar-benar mau menjadi pelaku-pelaku daripada firman ini. Yang kedua, seorang yang takut akan Tuhan siap menerima orang lain apa adanya. Wow, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, jujur. Saya sendiri juga belum tentu bisa melakukannya, tapi saya mau terus belajar Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa menerima kekurangan, kelemahan orang lain. Dan pikiran kita seperti firman Tuhan tadi dalam Filipi 4 ayat 8. Kita pikirkan yang manis, yang indah. Nah, bagaimana kita bisa menerima orang lain itu dengan kekurangannya. Kita katakan dalam pikiran kita bahwa kita juga tidak sempurna Bapak Ibu. Kita juga banyak kekurangan, kita banyak kelemahan. Nah, ketika ini ada di dalam pikiran kita, kita pasti bisa menerima orang lain apa adanya. Nah, coba kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Apa kata firman Tuhan di sini? Sangat singkat Bapak Ibu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Amin. Ini harus kita imani. Tuhan itu mengasihi kita, padahal kita ini siapa Bapak Ibu? Kita ini orang berdosa. Kita ini gak sempurna. Banyak kekurangan, tapi Tuhan mengasihi kita. Ketika ini menjadi rema dalam kehidupan kita, kita bisa menerima orang lain apa adanya. Amin. Inilah kelebihan daripada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang takut Tuhan. Dia tidak banyak menuntut Bapak Ibu. Kita harus belajar tidak banyak menuntut, tapi kita menerima orang lain apa adanya. Amin. Amin. Sulit mungkin dikerjakan, tapi pasti bisa. Pasti bisa Bapak Ibu. Saya sendiri juga terus belajar untuk hal ini. Dan saya mau berubah. Berubah terus seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Dan sedikit Bapak Ibu, bagaimana caranya ini bisa terjadi? Biasanya Tuhan akan kirimkan orang itu kepada kita. Bagaimana respon kita bila orang tersebut yang barusan kita bicarakan tadi? Kadang-kadang dia ngeselin, nuntut aja kerjanya. Nah, bila kita minta kepada Tuhan, itu akan Tuhan kirimkan. Dan bila kita menerima dengan sukacita, kita akan melihat, wow, seperti ini ternyata. Ada kebahagiaan Bapak Ibu. Kita bisa menerima orang lain apa adanya. Ya bahasa dunia katakan mengalah. Bukan berarti kita bodoh. Amin. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, seorang yang takut akan Tuhan tidak suka mengeluh. Wow, siapa yang suka mengeluh? Ya, kita jawab aja dalam diri kita masing-masing. Hampir setiap kita pasti suka mengeluh Bapak Ibu. Apalagi ibu-ibu. Kalau anaknya nakal, anaknya malas sekolah, pasti ngeluh. Tapi hari ini firman katakan jangan mengeluh. Coba kita lihat dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Dikatakan di sini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi ketika ada persoalan, situasi yang tidak menyenangkan, imani bahwa Allah bekerja di dalam peristiwa itu. Dan dikatakan apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Jadi tetap mengucap syukur. Ini firman Tuhan katakan. Tetap mengucap syukur, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut.
Dan jangan suka protes sama Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Hari ini kita harus bersuka cita Bapak Ibu. Kita diingatkan dengan poin-poin yang sederhana ini yang selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat Bapak Ibu, seorang yang takut akan Tuhan selalu mendahulukan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupannya. Amin. Jadi orang yang takut Tuhan, dia akan mendahulukan Tuhan. Jadi kalau ada apapun yang terjadi, selalu tanya Tuhan dulu. Dahulukan dia. Ini kalau anak Tuhan pasti dia kerjakan. Dalam firman Tuhan dikatakan, Matius 6 ayat 33. Ini udah sering kita dengar ya Bapak Ibu ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya Tuhan selalu nomor 1, number 1 dalam hidup kita. Karena apa tadi dikatakan? Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Bagi orang-orang yang mengutamakan Tuhan, jangan pernah ragu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia pasti mendengar seruan kita. Waktunya biar waktu Tuhan. Karena ketika kita berdoa, ada jawaban doa kita itu iya. Ada jawaban doa kita itu nanti. Ada jawaban doa itu tidak. Jadi ketika tidak, jangan kecewa. Pasti ada yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Percaya saja. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, 4 poin ini mari kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita akan merasa berbahagia. Tadi firman Tuhan katakan kita akan berbahagia. Dan wujud dari kebahagiaan tadi itu yang 4 poin tadi. Apa itu tadi? Yaitu tenang ketika menghadapi masalah. Amin. Yang kedua, dapat menerima orang lain apa adanya. Yang ketiga, tidak suka mengeluh. Dan yang keempat tadi, selalu mendahulukan Tuhan. Amin. Nah, sudahkah ini kita miliki Bapak Ibu Saudara terkasih? Kalau belum, sore hari ini kita diajak untuk melakukan firman Tuhan ini, yaitu mari takutlah akan Tuhan. Jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidupmu. Bergaul karib dengan Dia. Percaya sepenuhnya kepadanya. Jangan ragu dan bimbang. Karena Dialah yang menuntun langkah-langkah kita. Bahkan sampai perkenanan itu kita terima. Dan kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Firman Tuhan yang singkat ini saya percaya menjadi berkat buat kita semua. Mari kita lakukan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita jangan hanya menjadi pendengar, tapi mari menjadi pelaku daripada firman-Nya. Agar kita dapat merasakan janji Tuhan ini dalam hidup kita. Kita menjadi berkat. Bukan hanya di rumah, di masyarakat, di gereja, bahkan di bangsa ini. Amin, haleluya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kami percaya firman-Mu berkata, ketika firman ditaburkan, dia tidak kembali dengan sia-sia. Dia akan bekerja seperti yang Tuhan mau. Dan biarlah seluruh jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini Bapa. Oh Tuhan, semua orang-orang yang takut akan Engkau. Karena ketika kami semua takut akan Engkau Tuhan, oh Bapa yang baik, kami akan mendapat kehidupan dan kebahagiaan sejati dari Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, saat ini saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini Bapa, bila dia dalam sakit Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan Bapa.
Bahkan dalam pergumulan apapun Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau tolong mereka semua Tuhan. Agar mereka sanggup mengucap syukur Bapa. Dan mengetahui bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka pasti mendapat jawaban dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Terpuji-pujilah namamu. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas firman ini. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang sudah diberkati kita katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau meresponi firman Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Engkau informasikan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan bisa mentransfernya ke rekening yang di bawah ini dengan Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000 300 566. Saya ulangi kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000 300 566. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur pada sore hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita sudah mendengarkan daripada firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sama-sama berdoa syafaat. Haleluya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, Engkau yang kami kuduskan, yang kami muliakan. Pada sore hari ini kami kembali menghampiri hadirat-Mu Bapa, kami naikkan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Bapa. Kami ibadah gereja YKI ACBC di pertengahan minggu ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Allah ada pada sore hari ini ya Tuhan.
Sehingga ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh dirasakan, kami boleh merasakan pimpinan Roh Kudus. Sehingga kami yakin dan percaya setiap ibadah pada sore hari ini boleh berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau sungguh mulia, penyertaan-Mu begitu luar biasa Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini Tuhan, yaitu imam musik, begitu juga MC, singer, begitu juga Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang memegang peranan yaitu kamera, begitu juga sound system, Pak Ferry, Bapak, Angel, kami yang ada, bahkan istimewa Tuhan Ibu Neti Gultom yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Puji syukur Bapak, terima kasih Engkau sudah memberkati kami pada sore hari ini. Bahkan tempat ini juga sudah ada dalam perlindungan Tuhan kalau sampai saat ini ada sebagaimana ada Bapak. Dari lantai 1, 2, 3 ini Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Yang sudah mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa hidup takut akan Tuhan. Karena itulah Bapak, di saat kami takut akan Tuhan, itu juga boleh menyenangkan Engkau ya Tuhan. Bahkan saat kami takut akan Tuhan Bapak, kami yakin dan percaya kalau firman-Mu pada sore hari ini, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Neti Gultom ya Bapak. Biar firman-Mu yang sudah datang pada sore hari ini bukannya setiap firman, perkataan, begitu juga Bapak, setiap kata kalimat, kami yakin dan percaya, biar semua itu boleh tertancap di dalam setiap hati-hati kami, supaya kami bukan mendengar, tapi kami sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Amin. Haleluya, terpujilah nama-Mu Bapak. Bapak, Engkau memberkati terus hamba-Mu Ibu Neti ya Tuhan. Engkau berkati keluarganya terus Bapak. Engkau berkati pelayanannya ya Tuhan. Biar apa menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap doa-doanya Bapak didengar oleh Engkau. Dan kami yakin dan percaya sebelum doa-doa yang belum didengar Bapak tetap setia kepada Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Setiap doa-doa segala pergumulan-pergumulannya ya Tuhan. Satu hal Bapak kami yakin dan percaya Engkau yang memberkati hamba-Mu ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan Tuhan. Begitu seluruh aktivitasnya ya Bapak. Oh haleluya, terima kasih. Bapak yang baik, Engkau memberkati Pak Ferry, Engkau memberkati Tiara, Engkau juga memberkati Angel. Berkati kami semua yang ada pada sore hari ini, imam-imam musik. Begitu juga Tuhan, semua yang ada pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk cuaca yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini sehingga kami bebas beribadah kepadamu. Gereja YKI SHBC ya Tuhan Yesus. Puji syukur Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk tempat ini Bapak, biar Engkau terus urapi terus Tuhan. Dan terus ada dalam perlindungan Tuhan ya Bapak. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Bapak, kami syukur kepadamu. Kami mau bawa dalam doa untuk Bapak Gembala kami yaitu Pak Andi Sabayang. Begitu juga Ibu Gembala kami yaitu Ibu Endah Sawati. Saat ini di mana Bapak Gembala Tuhan sedang kepergian, saya percaya dimanapun melangkah Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi. Setiap langkahnya Engkau yang memberkati. Bahkan pekerjaannya Tuhan Engkau yang memberkati. Bahkan seluruh aktivitasnya, seluruh aspek hidupnya Engkau yang memberkati. Begitu juga Tuhan hamba-Mu Ibu Gembala, Ibu Endah ya Tuhan saat ini yang ada di kantor Bapak, biar setiap apa menjadi doa-doanya Engkau dengarkan ya Bapak untuk Ibu Gembala ini ya Tuhan Yesus. Biar apa jadi segala pergumulannya, kerinduannya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya doa-doa yang benar senantiasa besar kuasanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Bapak setiap pekerjaannya Engkau yang memberkati. Segala pekerjaan begitu juga Tuhan, usahanya Engkau yang memberkati. Engkau juga yang memberkati anak-anaknya begitu Lukas dan Lovanda. Di masa depannya Tuhan kami yakin dan percaya. Lukas usahanya juga diberkati PT 4 pilar ini Tuhan Engkau yang memberkati biar berjalan terus. Kami percaya Bapak ada penyertaan Tuhan. Sehingga Lovanda Bapak biar apa yang Engkau berikan karunia-Nya Tuhan, talenta yang telah Engkau berikan kepada anak-Mu ini. Mari Bapak biar kiranya Lovanda terus Engkau pakai lebih heran lagi, lebih biasa, luar biasa lagi dimanapun dia melangkah. Luar biasa diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih setiap anak-anak yang bekerja, semua yang pekerja yang ada di dalam maupun karyawan-karyawan
karyawan-karyawannya di rumah tangga maupun karyawan-karyawannya dari luar. Ngucap syukur Bapak, Engkau memberkati setiap mereka, puji Tuhan. Kalau saat ini mereka boleh sehat semua ya Tuhan, sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan buat setiap kehidupan kami semua. Memberkati juga rumah tangganya luar biasa Bapak. Terima kasih terlebih dahulu Pak, terlebih Bapak itu yaitu pelayanannya Bapak. Engkau yang memberkati luar biasa ya Tuhan Yesus. Engkau yang memakai Tuhan Bapak Gembala, Ibu Gembala serta anak-anaknya lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap hamba-hamba Tuhan yang ada ya Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan, yaitu Tuhan dari Aser, begitu juga imam-imam musik, begitu juga sound system, begitu juga kameramen Bapak, begitu juga setiap MC, singer, song leader yang ada, begitu juga haleluya, haleluya Tuhan Yesus, begitu juga choir ya Tuhan, setiap ibadah yang ada, ibadah hari Minggu jam 4 sore ya Tuhan di gereja Abraham YKI Abraham Bapak, kami syukur kepadamu Tuhan. Mari Bapak Engkau terus memberkati gereja ini ya Tuhan Yesus, biar Engkau pakai lebih heran lagi ya Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Bapak. Kami syukur kepadamu ya Tuhan, apa yang telah Engkau buat Tuhan untuk gereja YKI SHBC ya Tuhan Yesus. Engkau selalu kirimkan jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus, bahkan jiwa-jiwa yang sudah lama tidak hadir Bapak. Kami syukur kembali Bapak, karena Engkau telah mengundang mereka kembali Bapak untuk kembali hadir, untuk bersama-sama ibadah kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ada jiwa-jiwa yang baru. Terpujilah namamu ya Bapak. Kami pun ucap syukur kepadamu ya Bapak untuk Jumat yang ada. Engkau senantiasa pelihara mereka. Terima kasih Tuhan. Ketika mereka senantiasa sehat, tidak ada yang sakit-sakitan Bapak. Bahkan kami yakin dan percaya ya Tuhan, kalau saat ini mereka ada tidak enak badan, bahkan mereka ada kelemahan tubuh, kami yakin dan percaya oleh pilur-pilur Yesus, sore ini Tuhan di dalam nama Yesus, mereka semua sudah diangkat, mereka sudah disembuhkan oleh darah Yesus, oleh pilur-pilur Yesus, mereka sembuh di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami percaya Bapak acara-acara Natal di mana ada perubahannya Tuhan, di mana Natal umum akan diadakan tanggal 11, begitu juga Papua akan diadakan tanggal 14. Puji Tuhan Bapak, kami percaya bersemua ini Tuhan, kami sudah serahkan sepenuh acara ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak, Engkau yang beracara setiap program-program yang sudah dibuat gereja YKI SHBC kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala ya Tuhan Yesus, bahkan seluruh kami hamba-hamba Tuhan yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, persatukan kami terus dengan satu roh, yaitu Roh Kudus, terus pimpin setiap kami hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya kami terus ada bergandengan tangan memajukan pekerjaan Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Bapak, gedung Abraham senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ada malaikat-malaikat Tuhan yang ada di sana. Sehingga Bapak Kopassus Tuhan semua yang ada di dalam ya Tuhan. Mereka yang menjadi pemimpin maupun yang ada wakilnya Bapak, mereka juga diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberkati mereka komandannya, begitu juga wakilnya. Engkau memberkati juga semua yang ada, prajurit-prajurit yang ada. Terima kasih Bapak, kami syukur juga untuk pintu masuk. Pintu 1, pintu 2 Bapak, Engkau telah melindungi setiap mereka yang berjaga-jaga setiap kami kedatangan jemaat-Mu ya Bapak. Mereka senantiasa Tuhan, haleluya, kita syukur karena mereka diberikan kesabaran, kelemah lembutan Bapak. Terima kasih Engkau yang telah memberkati setiap mereka ya Bapak. Engkau yang telah memberkati setiap mereka, terpujilah namamu. Segala perkara yang bukan daripada-Mu ya Tuhan, coba-coba mengganggu ya Tuhan, biar kami ikat, patahkan, telah hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapak, kami kembali kita syukur kepadamu. Kami berdoa Bapak, mengucap syukur untuk setiap supir-supir ya Bapak. Begitu supir-supir bahkan kendaraan-kendaraan umum ya Bapak. Oh haleluya Bapak, terima kasih untuk berkat-berkat bagi mereka ya Tuhan. Engkau telah memberkati pekerjaan mereka, Engkau telah memberkati usaha mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga sehat ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat mereka Tuhan beri kesabaran, di saat mereka menjemput jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Oh haleluya, supaya jemaat mereka senantiasa akan ada disiplin. Di saat mereka dijemput, mereka sudah siap-siap ya Tuhan, supaya waktu ini tepat di saat kami beribadah 3:30 ya Bapak. Terpujilah namamu, kami boleh disiplin, kami bertempat pada waktu. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami siap beribadah, kami siap memuji, kami siap menyembah Engkau, dan kami siap akan mendengarkan firman-Mu di setiap ibadah pada hari Minggu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, kami mohon juga cuaca Bapak,
hujan tidak turun, supaya Bapak tidak panas terik Bapak. Kuralama shikaralaba 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 shikaralaba. Terpuji kiralama shikara, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Bapak. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terpujilah namamu ya Tuhan. Saat ini Bapak kami berdoa di dalam nama Yesus. Apa menjadi segala kebutuhan keperluan jemaatmu di hari-hari ini Bapak. Engkau memberkati setiap nama-nama mereka ya Tuhan. Bahkan dari orang-orang lanjut usia Bapak. Berikan mereka sukacita, damai sejahtera. Supaya mereka belajar mencari wajah Tuhan senantiasa di masa tua mereka ya Tuhan Yesus. Supaya mereka mau berserah diri Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Supaya mereka mau mengaku bahwa di saat usia-usia lanjut mereka boleh Tuhan ada di pemeliharaan Tuhan. Karena hidup mereka tanpa Engkau ya Bapa. Oh haleluya, kami tidak ada kekuatan apa-apa. Tapi mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Setiap lansia ya Tuhan selalu mengucap syukur dan bersukacita di dalam nama Yesus. Begitu juga setiap anak yatim piatu, begitu juga mereka yang single parent, duda, siapapun mereka. Oh haleluya, supaya kami tetap bersukacita bersamamu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Biar kiranya Tuhan segala kebutuhan jemaatmu ini Tuhan, kami yakin dan percaya mereka tercukupi, tidak pernah kekurangan Bapa. Bahkan pekerjaan-pekerjaan mereka juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau saat ini mereka sedang mencari pekerjaan Bapak, bukakan jalan bagi mereka supaya mereka dapat bisa bekerja ya Bapak di dalam nama Yesus Bapak. Terima kasih, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami juga berdoa setiap rumah tangga Tuhan. Bapak, terima kasih Engkau telah memberkati setiap mereka. Bapak telah memberkati setiap suami istri. Bapak juga memberkati setiap anak-anak mereka. Setiap rumah tangga ada damai sejahtera, sukacita. Hidup di dalam kelimpahan di dalam rumah maupun yang ada di luar rumah Bapak. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mohon dan berdoa kepadamu, biar setiap kehidupan pemuda dan remaja ya Tuhan, biar menjadi pemuda remaja yang taat, menjadi pemuda remaja yang kuat ya Tuhan, imannya ya Tuhan Yesus, supaya bisa menyegah hal-hal yang tidak berkenan kepadamu ya Bapak. Tanda-tanda akhir zaman ini Tuhan, tidak mudah sebagai pemuda remaja ya Bapak di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sebenarnya itu satu hal Bapak, kami yakin dan percaya dimanapun anak muda berada mereka ya Tuhan, biar selalu ingat akan Engkau, biar selalu takut akan Tuhan Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapak. Bapak berkati setiap mereka, bahkan kalau saat ini mereka masih ada sekolah ya Bapak, kalau mereka saat ini sedang masih ada yang di masa perguruan tinggi Tuhan. Oh haleluya Bapak, kami yakin dan percaya Engkau memberkati setiap anak-anak mereka ya Tuhan. Studi mereka Bapak, Engkau yang memberkati sehingga mereka boleh lulus Tuhan sampai sarjana ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapak, terpujilah namamu. Sehingga Tuhan kami berdoa juga Tuhan, kami berdoa Bapak bersetiap anak-anak muda ini saat ini, haleluya, haleluya, yang sudah lulus kuliah Bapak, sudah lulus sekolah studi mereka. Oh haleluya, saat ini mereka banyak yang membuka usaha Bapak. Mari Bapak kami percaya dan kami mengucap syukur Bapak, di saat mereka memohon dan mengandalkan Engkau ya Tuhan, kami yakin dan percaya kehidupan mereka diberkati Tuhan, diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, supaya kehidupan mereka sebagai anak-anak muda selalu jaga kesehatan, supaya mereka senantiasa menjaga diri, supaya mereka juga minta perlindungan Tuhan dimanapun mereka melangkah. Saat ini Bapak kami ikut dalam doa, di mana miskin kami minta syukur kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau sudah tolong anak ini ya Tuhan Yesus. Bahkan sebentar lagi dia ada rencana berangkat ke Papua. Kami serahkan si miskin setiap langkah kakinya, Engkau yang memberkati, bahkan Engkau yang melindungi ya Tuhan Yesus dari segala perkara hal bukan daripadamu. Kami yakin dan percaya Bapak, Engkau sudah mendahului setiap langkah-langkah miskin ya Bapak, sehingga si miskin di dalam Papua sana ya Bapak boleh belajar, boleh bekerja bersama Tuhan, boleh mampu berikan hikmat, makrifat, akal budi daripadamu ya Tuhan. Biar melalui miskin yang ada di sana Bapak, melalui apa yang dikerjakan ya Tuhan, itu semua juga boleh memuliakan namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga dalam doa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, ya begitu juga Pak Jokowi ya Tuhan, bahkan seluruh kabinet, bahkan seluruh DPR, MPR, DPRD, begitu juga Bapak seluruh haleluya menteri-menterinya Tuhan, sampai tingkat gubernur, wali kota, bupati, camat, oh haleluya, sampai tingkat RT, RW, kelurahan,
kami yakin dan percaya Bapak. Oh haleluya Bapak, berkat-berkat melimpah buat mereka sehingga mereka boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pemerintahan yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Pak Jokowi senantiasa dimanapun melangkah ada di dalam perlindungan dan penciptaan Tuhan. Ada kesatuan persatuan untuk membangun negeri ini Tuhan. Bersama rakyat-rakyatnya Tuhan kami bersatu padu untuk membangun, untuk memajukan negeri Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Segala perkara niat-niat yang tidak baik, bahkan segala niat yang jahat akan mengganggu bangsa kami negeri ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biar kami ikat Tuhan, biar kami patahkan, hancurkan kuasanya, digagalkan segala niat-niat jahat ya Bapak. Dimanapun saat ini ada rencana-rencana untuk mengganggu bangsa dan negara kami ini, bahkan yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri Tuhan. Bapak berkati mereka Tuhan, berikan pekerjaan mereka Tuhan, yang nganggur ya Bapak berikan kerjaan bagi mereka, supaya mereka ada ketenangan, supaya mereka ada kedamaian di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Kalau kami saat ini sudah memasuki acara-acara susunan-susunan Natal tahun 2021 ini Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak setiap gereja-gereja saat ini sudah siap-siap. Mungkin melalui live streaming, mungkin saat ini melalui gereja, melalui gedung-gedung Bapak. Satu hal kami percaya Bapak, kalau Engkau sudah mengendaki Bapak, Bapak kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, terjadi kehendakmu di bumi seperti di dalam kerajaan surga. Terpujilah namamu ya Tuhan, sehingga gereja-gerejamu boleh merayakan Natal tahun 2021 ini Tuhan Yesus. Bapak mungkin saat ini mungkin kami akan merencanakan dengan secara sederhana ya Tuhan Yesus, tapi biarlah Tuhan itu semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah namamu. Kalau sebentar kami juga akan tinggalkan tahun 2021 ini Tuhan, tinggal berapa hari lagi Tuhan. Satu hal kami akan sambut tahun yang baru ya Tuhan Yesus. Kami minta syukur kepadamu kalau kami sudah melalui tahun ini ya Tuhan 2021 ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau bukan atas penyertaan Tuhan, kalau bukan atas pentuntunan Tuhan ya Bapak, oh haleluya, saat ini kami percaya Bapak, kami tidak mampu, kami tidak kuat. Kalau sampai saat ini ada sebagaimana ada ya Bapak, itu semua karena oleh daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah namamu ya Tuhan. Saat ini Bapak, kami bawa dalam doa Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya Bapak, di mana sebentar banyak acara-acara yang ada disiapkan Tuhan untuk anak-anak Tuhan, hamba-hambamu yang ada di tempat ini. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Perjalanan mereka yang akan menuju tempat ini, saya percaya Tuhan memberkati setiap mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini tepat pada waktu untuk bersiap-siap ya Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan perjalanan kami, Ibu Neti, begitu kami semua yang ada, sebentar kami akan tinggal di tempat ini. Perjalanan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan semua yang sudah mengikuti ibadah pada sore hari ini Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dimanapun saudara kami berada, kami yakin dan percaya perjalanan kami sebentar kami boleh tiba di rumah kami, di keluarga kami dengan bawa damai, sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita terima berkat dari Bapa Sorgawi. Arahkanlah hatimu kepada Bapa, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput engkau dan saya masuk dalam kerajaan-Nya. Mari kita yang percaya dan diberkati kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai jumpa di ibadah tanggal minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.